Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari tema Selidikilah Hatiku Tuhan. Saya Esdawati Lumban Teruan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena kami haus akan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Inilah hati kami Tuhan untuk menerangkan totalitas hidup kami kepada tangan-Mu. Selidikilah hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah yang kebapahannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, buka Alkitab kita dari Mazmur 139 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Selidikilah aku ya Allah, dan kenakanlah hatiku. Ujilah aku, dan kenakanlah pemikiran-pemikiranku. Bapak Ibu yang saya kasihin dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang saya bawa saat ini, selidikilah hatiku ya Allah. Inilah hatiku yang datang kepada Tuhan untuk menerangkan totalitas hidupku kepada Tuhan, karena aku masih kurang menyelidiki hatiku kepada Tuhan. Ketika saat ini banyak situasi yang kita alami, banyak masalah yang kita hadapi zaman-zaman sekarang ini, bagaimana kita untuk datang kepada Tuhan? Bagaimana kita untuk menyelidiki hati kita untuk berserah kepada Tuhan? Ketika kita di banyak pergumulan, ketika kita banyak cobaan, marilah saudara dan saya selidiki terlebih dahulu hati kita untuk berserah kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang bisa menyelesaikan apa yang kita hadapi dalam kehidupan Bapak dan saudara dan saya sendiri. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, marilah kita menyerahkan itu semua. Jangan kita menerangkan itu dengan pemikiran saudara dan saya, tapi mari kita ajak bahwa Tuhan sudah menetapkan kebenaran-kebenaran firman di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita menyelidiki hati kita datang kepada Tuhan. Jangan kita melihat kita belum bisa benar. Ketika kita hadapi masalah, jangan kita meninggalkan masalah. Kita hadapi masalah itu apa yang kita hadapi di dalam pribadi saudara dan saya. Jangan tinggalkan masalahmu. Tetap kita hadapi. Berdoa kepada Tuhan. Jangan seperti Hawa dan Adam. Ketika dia menghadapi masalah, dia meninggalkan masalahnya. Dia tidak menyelesaikan dengan baik. Dia tidak datang kepada Tuhan. Firman Tuhan saat ini kita diajar, selidikilah hati saudara dan saya. Apa masalah kita di dalam keluarga kita? Apa masalah kita di dalam kehidupan saudara dan saya? Selidiki terlebih dahulu. Jangan kita emosi. Jangan kita tergesa-gesa untuk menyelidiki hati kita. Firman yang berkata, pemazmur yang berkata kepada saudara dan saya, harus kita benar-benar menetapkan kebenaran firman di dalam kehidupan kita. Ini pemazmur yang berkata harus berserah kepada Tuhan. Daud mengalami masalah, dia tetap datang kepada Tuhan. Dia selalu berseru kepada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ketika dia banyak masalah, dia tidak mundur. Dia menyelidiki hatinya. Tuhan, apakah saya sudah benar? Tuhan, apakah saya di posisi mana aku Tuhan? Akhirnya Daud selalu berdoa. Mari kita, saudara dan saya, mari kita seperti Daud. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ketika dia banyak masalah, datang kepada Tuhan, bersujud, andalkan lutut Bapak dan Ibu untuk menerangkan apa yang kita pergumulkan di dalam kehidupan kita. Jangan kita
pergi dari masalah. Kita harus menyelesaikan dengan baik. Menyelesaikan dengan baik bagaimana Bapak Ibu? Berdoa, bersyukur, sembah Tuhan, bahwa Tuhan itu ada selalu dalam kehidupan kita. Selidiki terlebih dahulu hati ibu dan saya, sehingga kita ada keselamatan, ada kebenaran yang kita raih di dalam kehidupan ibu dan saya. Jangan kita meninggalkan firman Tuhan. Tetap kita kuat, tetap kita semangat. Ketika kita banyak mengalami masalah, apalagi zaman globalisasi sekarang ini, banyak sekali tantangan, rintangan yang kita hadapi. Apakah kita bersedia untuk datang kepada Tuhan? Apakah kita berseru kepada Tuhan? Tapi saya yakin dan percaya, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara, bapak dan saya, tetap kita bertekun, menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Jangan kita bersungut-sungut, jangan kita tergeletak. Angkat suaramu kepada Tuhan, minta kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah juru selamat di dalam saudara dan saya. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu tidak tidur buat kita. Dia selalu bersama dengan kita. Bagaimana antusias kita untuk datang kepada Tuhan? Bagaimana kita on dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan? Ketika kita punya masalah, kalau kita sudah memiliki hati kita, satu-satunya adalah Tuhan yang bisa menyelesaikan dengan baik. Ketika kita di jalan kebenaran, tapi kita jangan ada di jalan yang terjatuh. Firman Tuhan bilang di sini, tetaplah kamu di jalan kebenaran. Tetaplah kita meliliki hati kita. Contoh, kita bisa melihat seperti Hana. Ini seorang ibu yang luar biasa. Ketika dia menghadapi masalah banyak, tetap dia bersekutu dengan Tuhan. Tetap dia datang kepada Tuhan. Dia tidak menggosip. Dia tidak berkata-kata kepada siapa, tapi dia berkata-kata kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan. Apa yang dihadapi Hana, tetap dia datang kepada Tuhan. Di sini kita, saudara dan saya, apalagi ibu-ibu yang sudah menonton saat ini, kita harus bisa contoh seperti Hana. Jadi kita harus ada punya kekuatan. Terkadang kita sebagai ibu, kita tidak melidiki hati kita. Bagaimana masalah yang kita hadapi, bagaimana tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan saudara dan saya. Tetap kita selidikilah hati kita masing-masing. Berdoa kepada Tuhan. Ada yang jalan terbaik Tuhan berikan buat kita, pasti. Yang penting kita percaya, yakin. Jangan tinggalkan Tuhan sedetik pun. Tuhan itu melidiki hati saudara dan saya. Mari kita lihat Mazmur 139 ayat 24. Kita baca satu lagi. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Nah, Tuhan bilang sama kita, kita selalu dituntun di jalan yang benar. Jangan serong jalan kita dari kebenaran firman Tuhan. Jangan kita melenceng dari firman Tuhan. Tetapkan dulu pemikiran kita kepada Tuhan. Jangan menetapkan pemikiran kita kepada orang lain. Pemazmur berkata, jangan melenceng dari firman Tuhan. Jangan sampai terjatuh. Kita harus punya komitmen. Kita harus punya suatu kekuatan di dalam kehidupan saudara dan saya. Selidikilah hati kita masing-masing. Kenakanlah firman Tuhan itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan tinggalkan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah satu kebenaran di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita harus benar-benar memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak terjatuh, sehingga kita tidak terkena. Karena kalau kita mengundang Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya, pasti kita mengalami kelegaan yang luar biasa. Karena Roh Kudus sudah berkata-kata di dalam kehidupan saudara dan saya, pasti kita menikmati kebaikan dari Tuhan. Itulah
Diajar firman Tuhan kita di sini, selidikilah hatimu untuk datang kepada Tuhan, sehingga kita punya kemenangan. Dan mari kita lihat satu lagi, Mazmur 111 ayat 2. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Bagaimana kita untuk melidiki hati kita untuk disukai orang? Bagaimana kita untuk disukai oleh Tuhan? Mari kita menenangkan hati Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan. Jangan kita emosi di dalam kehidupan saudara dan saya. Selidiki hati kita masing-masing untuk datang kepada Tuhan. Akhirnya kita dapat berkat. Akhirnya dapat kita kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab Roh Kudus itu ada bersama saudara dan saya. Jangan sekali-sekali kita meninggalkan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itulah Roh Kudus adalah benteng kekuatan, benteng keselamatan di dalam saudara dan saya. Disinilah kita dituntut di sini. Selidikilah hatimu. Apakah kita sudah berdoa? Apakah kita sudah berserah kepada Tuhan? Apakah kita mengandalkan logika kita? Tapi saya percaya kepada Bapak yang mendengarkan firman ini, tetap kita datang berserah kepada Tuhan. Karena penetapan kebenaran firman Tuhan sudah ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan sekali-sekali kita meninggalkan firman Tuhan. Ketika kita bikin ujian, ketika kita mengalami cobaan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap berseru kepada Tuhan. Jangan kita bersungut-sungut. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita diuji, tetap bersyukur. Ketika kita minta ada cobaan, tetap berserah kepada Tuhan. Pasti kita ada kemenangan dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, ketika kita ada di jalan firman Tuhan yang benar, pasti kita menang. Dan Tuhan memberikan kemenangan buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menonton Janji Manis saat ini. Saya berterima kasih dan mari kita tetap melihat Janji Manis dan mari dukung bahwa Janji Manis tetap maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Di saat ini Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, karena Tuhan sudah mengizinkan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Selidikilah hati kami Tuhan. Selidikilah hati kami Tuhan dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau berikan Tuhan firman-Mu ini Tuhan menjadi bertumbuh, menjadi berakar di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah Engkau Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus yang sudah menaksikan Janji Manis. Tuhan Yesus memberkati. Aku rindu dalam hadirat-Mu.